Ya, baik, kita sudah masuk materi Latsar ya. Latsar golongan 3 untuk materi akuntabilitas. Jadi pelatihan ini, Bapak dan Ibu, pelatihan ini adalah kalau kita lihat ya, jadi pelatihan akuntabilitas ini adalah mengikuti dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang nomor berapa, Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menjawab? Bisa dengan angkat tangan atau chatting atau langsung disampaikan. Undang-undang nomor berapa, Ibu dan Bapak? Nomor 5 tahun 2014. Oke. Terima kasih Bu Laila. Ya. Jadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai aparatur sipil negara itu sudah diatur semuanya ya. Diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Nah, di situ Ibu dan Bapak ada nilai-nilai dasar ya. Nilai-nilai dasar itu kalau yang disampaikan di dalam prajabatan ini adalah aneka ya, adalah aneka. Aneka itu ya pertama adalah akuntabilitas ya. Akuntabilitas. Kemudian jadi aneka, nilai-nilai dasar. Nasionalisme. N-nya nasionalisme, E-nya etika publik ya. Kemudian K-nya komitmen pada mutu. Nah, bukan komitmen yang tidak mutu ya, tapi komitmen pada mutu. Terus A-nya yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, jadi anti korupsi. Anti korupsi ini memang ya apa ya? Kayaknya jadi pegawai negeri ini jadi sorotan masyarakat. Kayaknya Bapak dan Ibu ketika melihat di berita kenaikan atau berita tentang apa ya? Kayak kemarin misalkan Ibu dan Bapak melihat kita mendapatkan gaji 13 lah. Itu kalau di-upload di detik.com, wah komennya dari masyarakat luar biasa. Atau pernah membaca komen-komen dari masyarakat di detik.com? Nah, itu kan mesti ngomongin enak ya PNS. Kalau saya itu misalkan ada yang ngomong gitu, kepingin saya yang misalkan ada yang ngomong langsung ya di depan saya, enak ya jadi PNS seperti itu, tak suruh duduk di sebelah saya gitu, biar tahu kerjaan saya gitu loh maksud saya. Jadi saya itu kepingin biar orang-orang itu duduk di sebelah saya, cara kerja saya itu bagaimana. Saya kadang-kadang kalau sudah sampai rumah pun masih buka laptop, ya. Jadi rasanya kepingin gitu ngajak orang yang ngomong enak ya jadi PNS, gajinya ada gaji 13 dan macam-macam. Nah, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya. Nah, kepingin gitu langsung tak ajak duduk di sebelah saya, ayo bantu saya gitu loh. Bantu buat bahan tayang, bantu cari bahan. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu ya. Kalau mau mengajar itu kan harus ada persiapan kan? Harus ada persiapan, nggak asal ngomong di depan kelas saja kan? Ya, pasti juga harus cari bahan-bahannya. Nah, seperti itu kan nggak dinilai, kerjaan kita itu nggak dinilai seperti itu. Tahunya mereka tuh kita datang duduk di kantor, buka laptop, buka game itu. Nah, karena apa? Melihat dari yang sudah ada. Padahal kalau kita jadi fungsional, ya itu kerja sendiri, Bapak dan Ibu. Nggak ada yang bantu. Mungkin kalau Ibu dan Bapak masih dibantu mahasiswa lah. Kalau saya siapa yang bantu? Nggak ada. Kita nggak ada peserta. Nggak ada yang bantu. Nah, kemudian itu N-nya nasionalisme. Mungkin nanti atau sudah nasionalisme? Belum ya? Nah, etika publik juga belum, komitmen mutu hari Rabu, anti korupsi besok ya. Jadi aneka. Memang tidak urut Bapak dan Ibu, harusnya saya itu masuk hari Rabu kan harusnya, tapi karena saya ada acara lain, maka saya minta tuker dengan Pak Nasiruddin. Alhamdulillah Pak Nasiruddin bisa diajak tuker ya. Jadi pelaksanaan dari pelatihan ini tidak terhambat. Nah, kemudian kode etik.
Nah, jadi kode etik ini yang kedua dan kode perilaku atau kondite ya. Nah, kode perilaku. Bapak Ibu, setiap upacara itu kita kalau di tempat saya ya, enggak tahu kalau di tempat Ibu. Setiap upacara tanggal 17 sebelum pandemi itu selalu diingatkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia ya. Jadi setiap upacara. Jadi ada Panca Prasetya ya. Tulisannya kok jelek ini. Karena Panca Prasetya Korpri. Atau Bapak Ibu ada yang masih ingat Panca Prasetya Korpri? Ada 5. Isinya apa saja? Intinya yaitu ya, setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya ya. Saya juga nggak apal bener ya. Jadi Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia itu kan ada yang sampai ini ya, menjunjung tinggi harkat martabat, terus meningkatkan kesejahteraan ya, dan seterusnya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa cari sendirilah. Saya nggak perlu ngajari, ini dosen-dosen semua bisa nyari, bisa googling ya, Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kalau di tempat saya setiap tanggal 17 upacara ya. Jadi kami tiap bulan itu ada upacara tanggal 17. Setiap tanggal 17 setiap bulan, bukan hanya 17 Agustus saja. Nah, itu semua pegawai yang mengikuti upacara menyampaikan ini Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Dan komitmen ya, kita harus punya komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Nah, ini Bapak dan Ibu, publiknya Bapak dan Ibu adalah yang tadi stakeholdernya, mahasiswa, alumni, kalau mitra kerjanya ya rumah sakit, kalau dokter, kalau teknis, instansi teknis apa kira-kira ya, ke industri-industri ya Bapak dan Ibu kan punya apa namanya, kalau saya baca Bapak dan Ibu ini instansinya sama seperti kami ya, Badan Layanan Umum kan? Ya. Nah, setiap Badan Layanan Umum itu mempunyai wajib ya, wajib melakukan pelayanan publik. Kalau Bapak dan Ibu ada 3, yaitu pendidikan, pengajaran, terus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kan. Nah, dalam rangka Badan Layanan Umum untuk pengabdian masyarakat kan macam-macam. Jadi nanti kita sharing ya, kita kan sama-sama BLU. Kebetulan kami BLU yang masih bayi, ya. BLU kami itu masih bayi, Bapak dan Ibu, masih umur 2 tahunan ya. Jadi kami ditetapkan akhir 2017. Jadi ditetapkan akhir tahun 2017 BLU-nya. Jadi tanggal 30 Desember SK Menteri Keuangannya itu 30 Desember 2017 kita benar-benar instansi PLU tidak menerima PNBP, maksudnya bukan instansi PNBP, menerima PNBP dan dikelola sendiri 2018. 2019 alhamdulillah melebihi target dan 2020 ini banyak bonusnya. Jadi itu kalau instansi BLU bisa mengelola dengan benar, 2020 adalah efek dari 2019 kemarin yang kita kinerjanya luar biasa ya. Kinerjanya ya, bukan jadi benar-benar Bapak Ibu bisa lihat nanti di website ppsdmigas.id ada laporan kinerja kami untuk tahun 2019. Nah, ini kalau 2020 ada bonus-bonus itu adalah efek dari yang kemarin kalau BLU itu. Nah, ini adalah keuntungan dari BLU ya, keuntungan dari BLU. Tetapi kami benar-benar dipaksa bekerja ya dalam rangka komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Nah, kemudian yang keempat ini, Bapak dan Ibu, kompetensi yang dibutuhkan atau yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Karena Bapak Ibu ini calon dosen ya, nah, maka dalam rekrutmen
itu dibutuhkan minimal pasca ya, minimal S2 ya, kalau calon dosen. Jadi kalau ini ada kualifikasi akademik juga ya, sesuai dengan jurusannya, karena Bapak Ibu adalah calon fungsional dosen. Nah, kemudian ada jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Jadi ada Undang-Undang nomor 5 ya tadi, nomor 5 tahun 2014. Terus PP 11 ya, 2017, manajemen ASN. Dan ada di Undang-Undang ASN pasal 3 ini ada profesionalitas jabatan. Nah, Bapak dan Ibu lihat di jabatan yang akan diampun nanti. Apakah Bapak Ibu ini sebagai dosen berarti mengikuti undang-undang yang terkait dengan dosen ini. Nah, kalau saya sebagai widyaswara tentunya mengikuti undang-undang dan peraturan yang terkait dengan widyaswara. Jadi kita bekerjanya ada acuannya. Misalkan dalam rangka pengumpulan angka kredit, acuannya ya mengikuti acuan yang ada di jabatan saya itu. Sampai di sini itulah yang ada di Undang-Undang ASN pasal 3. Nah, kita masuk ke materi akuntabilitas. Jadi salah satu nilai ya tadi ya, dari kalau kita lihat dari salah satu nilai dasar tadi adalah akuntabilitas. Nah, ini deskripsinya ya. Ini karena diklatnya bukan diklat offline, maka Bapak dan Ibu ini ada yang saya coret ya. Jadi mata diklat ini adalah memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta diklat melalui pembelajaran terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas konflik kepentingan, netralitas PNS dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Mata diklat ini melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Jadi nanti kita harusnya banyak diskusi ya. Dengan ceramah, diskusi, studi kasus. Tadi sudah saya kasih studi kasus yang ada di Smile ya. Terus simulasi, menonton film pendek, semua sudah saya sediakan di Smile. Harusnya diklat ini harusnya ada studi lapangan, visitasi dan demonstrasi. Akan tetapi karena ini diklatnya online, jadi yang ini sesuai dengan aturan LAN ini saya coret. Kan nggak mungkin kita melakukan studi lapangan ya, sambil Bapak Ibu studi lapangan. Nah, tapi studi lapangannya adalah kita ganti dengan studi kasus. Jadi keberhasilan ini adalah Bapak-Bapak dan Ibu sebagai peserta nanti dinilai dari kemampuannya untuk aktualisasi nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sebagai dosen, ya, misalkan ada usulan kegiatan apa, Bapak dan Ibu, ya berarti harus menyiapkan mulai dari perencanaan, ya, semuanya anggarannya berapa, terus pelaksanaannya bagaimana, itu semuanya dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada. Misalkan contoh, ini contoh ya, di instansinya Bapak dan Ibu belum ada jurnal ilmiah, belum, misalkan belum, misalkan belum ada. Tapi biasanya kalau di kampus-kampus pasti ada. Bapak dan Ibu punya inisiatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, ya, nah, meningkatkan pelayanan publik di institusi Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu akan menerbitkan jurnal. Bapak dan Ibu kan punya roadmap. Pada kegiatan pertama adalah rapat misalkan, terus sampai seterusnya. Nah, semua yang ada pada PNS, yaitu aneka tadi, akuntabilitasnya itu dilihat apa, misalkan kejujuran, tidak berpihak kepada salah satu jabatan, mengurangi konflik kepentingan dan sebagainya. Jadi itu yang bisa dikembangkan nanti dalam
penyusunan ya, atau istilahnya apa? Habituasi sekarang ya. Nah, ini indikator hasil belajarnya. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat juga di videonya ya. Ada video-video potongan per subbabnya ya, atau per bab ini. Jadi menjelaskan konsep akuntabilitas ya. Kemudian menjelaskan mekanisme logika operasionalisasi dari akuntabilitas. Dan yang ketiga menjelaskan akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat mengaktualisasikan. Jadi nanti pada akhir pembelajaran, jadi harapannya Bapak Ibu ada aktualisasi diri ya, atau habituasi istilahnya sekarang ya. Nah, nanti dalam pelaksanaan tugas sebagai dosen pada saat pelaksanaan tugas itu ada nilai-nilai yang disebutkan tadi, yaitu aneka tadi. Misalkan akuntabilitas itu terkait dengan apa? Dalam rangka menyusun nilai maka harus jujur, tidak ada konflik kepentingan. Nah, kan dalam memberi nilai kan harus jujur. Nah, jangan asal memberi nilai atau ngaji. Ngaji itu ngarang biji, kalau orang Jawa nilai itu kan biji. Terus tidak berpihak ya, konflik kepentingan, tidak berpihak, dan macam-macam ya. Harus punya integritas atau jujur. Nah, ini yang untuk indikator hasil belajar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca di modul ya. Saya ambil langsung dari modul yang diberikan oleh LAN. Ini harapannya nanti Bapak dan Ibu di akhir sesi itu bisa melakukan aktualisasi diri dalam nilai-nilai dasar akuntabilitas. Jadi ini metode pembelajarannya. Ini sudah saya siapkan semua ya, Ibu dan Bapak. Sudah siapkan film-film pendek di Smile, nanti Bapak Ibu harus bahas. Kita ya, kasus. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan, sampaikan di sini. Yang keenam kita tidak lakukan ya. Mohon maaf, ini diklatnya adalah diklat online. Mestinya Bapak Ibu adalah peserta berkunjung ke suatu tempat dalam rangka membantu internalisasi hasil belajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pelatihannya ini misalkan di PPSDM KIBTKE misalkan ya, di Ciracas Jakarta ya, misalkan ya, maka Bapak Ibu akan kita lihat, kita ajak ke tempatnya KIBTKE, bagaimana mengelola sebuah perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat langsung sebuah proses supaya menjadi instansi yang akuntabel ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu PPSDM KIBTKE Ciracas pun juga sebagai BLU sama seperti kami ya, sama seperti kami. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi instansi yang akuntabel, yang setiap tahunnya itu diaudit baik dari internal KSDM, dari luar KSDM, terus diaudit oleh auditor eksternal, ya, auditor internal kantornya sendiri. Ya, jadi banyak yang memeriksa. Ketika menjadi badan layanan umum itu, ya seperti itu. Banyak yang memeriksa ya, banyak yang memeriksa. Ya, karena apa? Kita diberi kebebasan dalam pengelolaan keuangan seperti amanat dari Undang-Undang Keuangan ya, Undang-Undang Keuangan. Nah itu Bapak dan Ibu sampai di sini mungkin kita nanti prosesnya adalah seperti ini ya, proses pembelajarannya disesuaikan dengan pokok dan bahasan. Saya kira lanjut saja. Ya, ini masih ada teman saya yang baru masuk.
Nanti Bapak dan Ibu ada evaluasi ya, evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu ada evaluasi, yaitu mengerjakan tugas-tugas, terus jadi ada tugas berkelompok, ada 2 tugas secara pribadi, yaitu mengerjakan pilihan ganda soal ya, dan merangkum yang ada, yang disediakan di Smile ya, yang sudah disediakan di Smile. Nah, ini keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasi nilai-nilai Bapak dan Ibu. Harapannya Bapak dan Ibu kita belajar sampai jam berapa? Jam 7 malam ya? Iya Pak. Sampai jam 7 malam ya jadwalnya. 18.30. Jadwalnya kan sampai jam 7 malam. Baik, saya mau ngajak bermain sedikit sih, tapi semoga koneksinya bagus. Ini saya mau buka dulu untuk koneksinya yang ada di internet di tempat saya ya. Bapak dan Ibu, ini saya dengar sudah mendengar dari teman-teman yang sudah ngajar sebelumnya, itu Bapak dan Ibu berapa 2 tahun ya menunggu ya? Atau berapa tahun? Saya kemarin dengarnya 2 tahun. Benar Pak, hampir 2 tahun Pak. 2 tahun lebih atau menjelang 2 tahun? Hampir 2 tahun Pak, menjelang 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oh, jelang 2 tahun. Ya alhamdulillah ya, berarti masih terselamatkan ya. Masih terselamatkan di Latsar tahun ini ya. Kalau 2 tahun kan bahaya, Pak. jadi masalah nanti. Ya, kira-kira ada yang mau cerita-cerita dulu sebelum saya sambil buka-buka. Kalau bertanya boleh Pak. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya absen nomor 40 Pak atas nama Mardalisa dari Universitas Riau. Oh, Dalisa. Saya mau Dari jurusan apa, Ibu? Dari jurusan Ilmu Kelautan Pak. Oh, oke, offshore engineering ya. Mantap. Jadi gini Pak. Kalau saya lihat juga kan tadi sepintas dari Smile, kan ada beberapa tugas itu Pak terkait dengan akuntabilitas. Iya Bu. Kebanyakan kan dari tujuan akuntabilitas ini salah satunya itu melihat berorientasi terhadap hasil ya Pak ya. Yang nanti juga bisa dilihat oleh masyarakat ataupun juga ditindaklanjuti oleh atasan yang lebih tinggi. Nah, jika pada saatnya Pak, misalnya kita tidak mencapai target dari yang seharusnya, sedangkan tujuan dari akuntabilitas ini dia itu melihat terhadap hasil. Apakah proses yang kita lakukan itu tidak dinilai dan dianggap tidak memiliki nilai akuntabilitas yang baik sebagai ASN? Terima kasih Bu. Ya, jadi makanya Ibu dan Bapak dalam perencanaannya itu benar-benar dihitung secara cermat. Waktu yang diberikan oleh coachnya atau penyelenggara atau nanti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu coach. Nanti kan misalkan dalam waktu 1 bulan Bapak dan Ibu melakukan apa kegiatan yang terkait dengan yang merangkum dalam 5 nilai-nilai PNS ini. Nah, jadi misalkan ya contoh kegiatannya Bapak dan Ibu ini adalah
melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Di saat pandemi ini Bapak dan Ibu kan tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui tatap muka langsung. Maka Bapak dan Ibu harus merubah menjadi tatap maya atau melaksanakan pengisian di learning management system. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang bisa dilaporkan dalam kegiatan ini, kegiatan penyusunan nanti ya, habituasi atau aktualisasi itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari situ kan ada nilai-nilai ASN atau PNS-nya, Bu. Jadi, misalkan dalam rangka mengisi konten ya. Nah, dalam rangka mengisi konten itu kan sudah menjadi tanggung jawab dosen untuk mengisi konten di learning management system. Itu satu nilai di akuntabilitas. Ya. Untuk di nasionalismenya, kira-kira apa, Bu dan Bapak? Harus terhubung dengan sila keberapa gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu dosen menghubungkan aja seperti itu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu rendah. Artinya yang bisa dikerjakan oleh Ibu dan Bapak. Jadi kayak saya tadi ngasih pancingan yang tinggi ya. Misalkan Bapak dan Ibu instansinya belum ada jurnal, saya kasih pancingan untuk membuat jurnal, itu kan terlalu berat. Nah, terlalu berat karena Bapak dan Ibu nanti harus mengumpulkan banyak orang ya, terus mulai dari pihak fakultas, program studi itu harus dikumpulkan semua kan. Nah, itu kan berat. Nah, ada yang enteng juga ada. Contohnya tadi menyiapkan konten-konten yang ada. Jadi semuanya tergantung dari Ibu dan Bapak sih. Mana yang bisa mengukur sampai jangka waktu yang sudah ditentukan oleh coach atau panitia atau penyelenggara, Ibu dan Bapak adalah yang pelakunya sendiri. Kalau saya nggak bisa mengukur. Nanti kalau saya sebagai coach bisa menilai, oh ini terlalu enteng, nah itu, oh ini terlalu gampang ini, nah itu baru kita bisa mendorong untuk bisa ditingkatkan seperti itu. Kapasitas tugasnya ya. Gitu Bu Mardalisa. Ibu dari jurusan kelautan ya? Terima kasih ya Pak. Iya Pak, dari ilmu kelautan Pak. Ilmu kelautan. Jadi kalau ilmu kelautan itu lebih cenderung hubungannya dengan migas juga ya? Ya ada juga Pak, tapi kita lebih kayak ke sainsnya Pak, bukan ke tekniknya. Oh gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin Ibu dan Bapak sambil saya menyiapkan yang bahan diskusi. Ya, selain Bu Mardalisa, mungkin siapa yang Bapak-Bapak dan Ibu yang ada yang mau disampaikan, silakan loh. Oke, Ibu dan Bapak, kalau tidak ada, silakan Bapak dan Ibu join di slido.com ya. Jadi Bapak dan Ibu join di slido.com. Bapak Ibu silakan jawab untuk join dulu di slido.com ya. Terus angkanya masukkan ini tanda pagar 12005. Atau kalau menggunakan HP langsung ditempelkan kalau ada yang bisa membaca barcode ya dibaca di situ barcode-nya ya Bapak dan Ibu. Langsung disorot gitu aja yang punya HP dengan barcode. Nah ini pertanyaan pertama, langsung dijawab ya Bapak dan Ibu ya. Refleksikan dan sebutkan malpraktek di lingkungan kerja Anda.
silakan ditulis Bapak dan Ibu, refleksikan dan sebutkan malpraktek di lingkungan kerja Anda. Contohnya kalau di kampus, ya tadi Bapak Ibu misalkan ya, markup nilai dan sebagainya. Contoh itu. Sebentar ya, saya nutup pintu dulu. Ya, satu ya. Ada yang lain? Langsung diketik 12.005 bisa langsung join dengan kelas ini. Presensi dibuat-buat. Oke, terus ya. Masih 27 ya, Bapak dan Ibu. Mengajar tidak 16 kali tatap muka tapi absen penuh. Oke, ketahuan ya. Mengajar mata kuliah bukan bidangnya. Wah, nekat nih. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ini malpraktek yang ada di lingkungan kerja atau di kampus atau di perguruan tinggi Bapak dan Ibu ya. Jadi kelihatan di sini teman-teman jujur ya, jujur kacang hijau nih ya. Kemudian borang akreditasi ini maksudnya gimana Ibu dan Bapak? Borang akreditasi ini. Jadi banyak nembaknya gitu ya. Berkas-berkasnya hanya untuk memenuhi supaya akreditasinya naik gitu ya. Harus diadakan terkadang Pak. Oh, diadakan. Jadi misalkan naskah kerjasama atau MOU itu walaupun tidak pernah ada dibuat MOU dengan enggak Pak, itu terlalu beresiko sepertinya kalau dilakukan Pak. Misalnya evaluasi kepuasan mahasiswa, kan itu kan nilainya kan nggak terlalu presisi gitu ya Pak ya. Mungkin itu bisa. Oke. Nah, tidak masuk kelas tanpa pemberitahuan. Nah, ini Bapak dan Ibu, dulu zaman saya jadi mahasiswa juga seperti ini kasusnya. Dosen ditunggu-tunggu, nggak masuk, nggak ada. Jadi begitu lewat setengah jam baru ada pemberitahuan. Nah, jadi seperti ini yang harus dikurangi ya, dikurangi. Jadi ini yang jadi sering keluhan mahasiswa ini. Karena apa? Dosennya masih punya kegiatan yang lain atau bahasanya kasarnya ya nyambi ya atau ngojek ya. Kejujuran ujian dengan menggunakan LMS diragukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya bisa cerita ya. Saya kemarin anak saya itu kan sering ikut olimpiade online ya. Kebetulan kalau pandemi ini kan online semua. Jadi mengerjakan soal online itu dengan memasang Zoom-nya. Zoom-nya itu dinyalakan dan share screen. Jadi kita sebagai host ya harusnya itu memasang ini Bapak dan Ibu,
multiple player untuk semua orang bisa share screen. Jadi anak saya itu kelihatan kalau omong-omongan dengan orang tuanya itu kelihatan. Jadi meskipun Bapak Ibu melakukan ujian online dengan LMS, maka Bapak Ibu bisa membuka Zoom-nya atau fasilitas yang ada, video conference itu dinyalakan dan diharuskan mereka pesertanya itu share screen. Tapi kalau untuk diklat Prajab ini saya nggak mewajibkan seperti itu. Ini sharing saja. Kebetulan anak saya kan sering ikut Olimpiade online ya. Jadi modelnya seperti itu. Kebetulan yang model seperti itu sudah dilakukan teman-teman penyelenggara Olimpiade di Singapura ya. Jadi Zoom-nya nyala terus, kemudian HP-nya orang tuanya itu dipasang untuk memantau kegiatan dari pesertanya. Nah, ini sharing saja. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Kita di sini kan bisa berbagi ya, berbagi. Jadi caranya seperti itu supaya meskipun peserta di kelasnya Bapak Ibu mengerjakan ujian online, tapi terpantau. Dia itu open book atau melihat Google di layar yang lain. Nah, itu kelihatan Bapak dan Ibu. Karena ketika membuka aplikasi lain itu kan kelihatan kalau sudah share screen itu. Ya. Jadi seperti itu kemarin waktu anak saya ikut Olimpiade online itu. Nah, terus korupsi waktu, oke lah biasa itu. Jadi guru-guru, dosen ini ya. Nah, kuliah sama, datang terlambat ya. Nah, ini tadi datang terlambat, saya berusaha ini tadi supaya tidak masuk terlambat jam 8.00 tugaskan ya. Nah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita stop yang ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, berikan argumentasi singkat, tulis saja argumentasi singkat, bagaimana membuat instansi dan SDM yang akuntabel. Pertanyaan saja ya. Bagaimana caranya membuat instansi SDM yang akuntabel? Oke, disiplin. Boleh satu kata, dua kata ya. Jangan banyak-banyak, nanti jadi kesimpulan. Satu kata, dua kata aja. S. Hati nurani, oke, jujur, ya betul. Reward punishment ditegakkan. Nah. Ya, tanggung jawab, oke. Oke, betul. Banyak ya, disiplin, transparan. Ya, 40 orang, siap. J. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak, sudah 42 orang yang sudah join ya. Jadi yang paling banyak memang jujur, disiplin, ada reward and punishment. Nah, Bapak dan Ibu, saya cerita saja ya. Di instansi saya kan sama seperti Bapak dan Ibu BLU. Kita juga dibayar oleh Remun ya, bukan tunjangan kinerja kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sudah menikmati Remun? Belum. Oh belum. Sudah Pak, 100.000.
Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau di tempat saya, ini saya cerita saja. Jadi di tempat saya itu ada reward, ada punishment-nya juga. Kalau punishment-nya itu, kalau kita terlambat 15 menit, itu langsung dipotong remunnya. Istirahat jam 12 sampai jam 13, kemudian kita terlambat masuk kantor 15 menit atau menit ke 16 gitu, sudah dipotong remunnya. Jadi seperti itu. Yang dipotong remun ya, bukan gajinya ya, bukan yang di awal bulan itu, bukan, tapi remunnya. Nah, kalau gaji kan biasanya teman-teman di kantor saya itu gajinya malah nggak ada, bukan saya, tapi gajinya malah nggak ada karena sudah disekolahkan itu. Nah itu ya untuk apa namanya reward punishment itu contoh. Terus tidak hadir dalam rapat ya itu juga dipotong walaupun diundang. Tapi kalau ada alasan tertentu masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau tidak hadir tanpa alasan, nah, langsung potong remunnya. Transparan, jujur, oke sama. Jadi itu ya. Jadi di PNS itu semuanya sudah ada aturannya. Kita melakukan perjalanan dinas dari itu ada SBM-nya, standar biaya minimalnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat itu di peraturan Menteri Keuangan ya. Setiap tahun ada perubahan. Ada standar biaya minimal. Misalkan dari Pekanbaru ke Jakarta pulang pergi itu tiketnya yang terbayar itu maksimal berapa itu ada nilainya di SBM. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu melebihi angka yang ada di SBM pada saat bepergian. Nanti tombok sendiri. Ya, meskipun niatnya saya ini perut saya nggak cukup kalau untuk di kelas ekonomi, harus di kelas bisnis, ya tanggung sendiri. Karena kalau seperti Bapak dan Ibu ini jatahnya adalah kelas ekonomi, bukan kelas bisnis. Nah, meskipun perut kita gendut, ya kita nggak bisa di kelas bisnis yang apa namanya sesuai keinginan kita. Nah, nggak bisa itu karena kita sudah diatur sebagai pegawai negeri sipil ini nggak sembarangan, aturannya banyak. Nah, makanya kalau orang ngomong enak ya jadi pegawai negeri, enak ya jadi pegawai negeri itu, saya kepingin tahu orangnya duduk sebelah saya, nanti saya ceritain gitu loh, biar tahu nggak enaknya. Nah, baik Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu kita sudah tahu bahwa di tempat kerja kita ya, tempat kerja Bapak Ibu pun juga masih ada beberapa malpraktek dan bagaimana mengatasinya Ibu dan Bapak pun sudah bisa melaksanakan. Artinya dari sini Bapak dan Ibu sudah bisa memahami walaupun saya belum menyampaikan materi ya. Jadi saya harap kita nanti bisa melaksanakan ya apa yang ada di kantor kita itu lebih baik lagi. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Ya. Jadi saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu lah, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan dari secara teori ya. Jadi niat kita adalah membentuk pribadi atau lingkungan yang akuntabel. Caranya yang seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, yang tulis caranya. Niat dari akuntabilitas. Apa responsibilitas dan akuntabilitas? Nah, jadi ini bedanya responsibility dan accountability. Kalau responsibility adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, ya. Jadi kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Bapak dan Ibu responsible
terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Tanggung jawabnya ada, yaitu tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Nah, kewajibannya Bapak dan Ibu. Nah, dalam rangka akuntabilitas ini adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bapak dan Ibu dulu PNS ya. Nah, saya menjadi CPNS itu kan tadi tahun 2004 ya. Jadi tahun 2004 itu Bapak dan Ibu itu masih sekolah SMA ya. Betul. Bapak dan Ibu 2004 masih SMA. Nah, Bapak dan Ibu melihat PNS tahun 2004 itu bagaimana? Enak enggak? Melihat PNS golongan 3 yang baru tahun 2004 itu enak apa enggak Bapak Ibu? Bayangannya. Santai ya. Nah, saya kasih tahu ya, gaji saya adalah waktu itu, waktu pertama kali menjadi CPNS adalah 400.000 tahun 2004. Ya. Padahal teman-teman saya yang kerja di swasta itu nilainya gajinya sudah di atas 5 juta semua ya, yang di swasta. Nah, santai, oke, saya kasih tahu santainya di mana ya. Nah, jadi waktu itu memang polanya, pola kerjanya tahun-tahun yang 2000 sebelum ya, pola kerjanya itu adalah tidak ada outcome. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Hanya niatnya apa niatnya Bapak dan Ibu? Waktu itu kita diberi anggaran oleh negara, anggaran itu harus habis. Wujudnya kerjanya apa? Ya, belum tentu ada. Nah, itu zaman dulu. Mungkin supaya kelihatan kerjanya aspal-aspal itu hanya ditempel saja, tapi nggak mulus. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yang tahun 2004 itu adalah kegiatan PNS zaman dulu ya. Saya menjadi PNS zaman dulu itu melihat seperti itu. Loh, kok gini caranya ya jadi PNS modelnya. Nah, jadi waktu itu gaji saya cuma 400.000. Keluar dari rumah di Surabaya, saya aslinya kan Surabaya, masuk ke Cepu, hidup kos ya. Nggak punya sepeda motor, akhirnya beli sepeda motor kredit. Nah, waktu itu berani kredit. Kreditnya adalah per bulannya adalah 300.000. Nah, gaji 400.000, kreditnya 300.000. Hidupnya cuma biaya 100.000. Untungnya hidupnya di Cepu. Nah, untungnya hidupnya di desa, bukan di tengah kota. Jadi waktu itu nasi pecel masih Rp2.000 ya. Nah. Masih Rp2.000, masih Rp2.000 ya. Biaya. Jadi kita menikmati hidup sengsara. Terus ganti presiden, naiklah gaji 1, lebih lah. Nah, naik gaji 1, lebih. Nah, jadi itu cerita kisah yang lalu ya. Nah, jadi dulu jadi PNS itu pertanggungjawaban yang harus dicapai itu belum ada yang ini outcome-nya ya. Hanya menghasilkan output saja. Outputnya apa kira-kira Bapak dan Ibu? Yang dulu tahun 2000-an, tahun 2004 itu outputnya apa kira-kira? Outputnya hanya satu ya, yaitu anggaran Pak. Outputnya adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, ini tebelnya mungkin sama dengan tugas perancangan pabriknya orang teknik kimia. Ini ada orang teknik kimia ya di peserta ini. Ada enggak yang teknik kimia? Halo, adakah yang teknik kimia? Mungkin ada ya. Nah, itu tebelnya laporan pertanggungjawaban itu ya mirip sama dengan itu tadi apa namanya
tugas prarencangan pabrik orang teknik kimia. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi outputnya adalah sebuah laporan. Nah, itu yang kita alami yang dulu. Saya mengalami buruknya PNS itu ya seperti itu. Nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Isinya ya seperti itu, hura-hura. Lihat sekarang bagian kecil dari sebuah akuntabilitas, ya. Jadi bagian kecil dari kegiatan akuntabilitas. Jadi kalau kita lihat di sini, responsibility ini adalah bagian kecil dari sebuah akuntabilitas. Jadi tidak ada, jadi hubungannya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, maka pertanggungjawaban itu adalah sebagian, laporan pertanggungjawaban ini sebagian dari kegiatan akuntabilitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu dilibatkan dalam kampusnya atau institusinya atau kantornya ya, untuk menyusun sebuah laporan, itu adalah salah satu wujud dari sebuah akuntabilitas. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di desa-desa sekarang, ya di kelurahan-kelurahan atau desa-desa yang mendapatkan dana minimal 1 miliar, ya, itu kan setiap desa sekarang harus pasang spanduk, ya, spanduk di depan kantor desanya. Itu harus itu untuk membuat program-program yang nilainya sama dengan nilai bantuan yang dari pemerintah pusat, yang nilainya adalah 1 miliar. Misalkan pembangunan apa, pengembangan SDM di desanya, ya, itu semuanya ada nilainya. Itu adalah wujud dari akuntabilitas ini tadi. Dari pemerintah yang paling kecil, yaitu pemerintah di desa. Ya, setiap desa harus Bapak dan Ibu di kantornya. Nah, Bapak dan Ibu di kantornya, adakah Bapak dan Ibu spanduk dana dari kampusnya Bapak dan Ibu itu untuk apa saja? Sampai sekarang kan belum pernah ada, toh. Di kantor saya pun juga belum pernah ada seperti itu. Ya, mestinya kita itu harusnya membuat seperti itu, akuntabel. Nah, dalam rangka pertanggungjawaban ke masyarakat, dananya itu digunakan untuk apa saja. Nanti biasanya adanya di akhir tahun. Jadi sebuah laporan kinerja instansi pemerintah atau lakip, dananya itu digunakan untuk apa saja. Karena kalau mungkin kalau untuk pemerintah desa dananya kecil ya, 1 miliar. Tapi kalau di instansi saya dan Bapak dan Ibu, instansi kita itu kan dananya mungkin miliaran ya, 300 miliar lebih. Dan nanti di tengah-tengah itu pasti banyak revisi-revisi ya. Misalkan seperti sekarang ya, seperti sekarang ini kan banyak revisi-revisi karena ada pandemi ini ya. Jadi dananya banyak yang direvisi untuk kegiatan revisi karena COVID-19. Seperti Bapak dan Ibu untuk pembiayaan pulsa bagi mahasiswa ya. Itu kan dulu mungkin nggak direncanakan. Di tengah-tengah bulan April atau bulan Maret kemarin kita lakukan revisi. Ya. Jadi banyak revisinya. Itu memang membutuhkan effort ya. Revisi membutuhkan usaha agar bisa diterima oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini mungkin kalau di tempat Bapak Ibu ya di Kanwilnya ya, kantor wilayah di Kementerian Keuangan. Nah, jadi memang nggak bisa seperti teman-teman di desa ya, kita tampilkan secara vulgar seperti itu, karena nanti di tengah-tengah itu kita sering melakukan revisi. Ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk revisi itu kan sampai bulan Oktober, ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, bahkan sampai revisi kelima itu sampai bulan Oktober. Nah ini pengertian akuntabilitas menurut Pak Arif Yadi Teguh ya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu
atau penguasa untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan dengan pertanggungjawabannya. Nah, ini kemudian menurut Pak Penny Lukito, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik. Jadi Bapak dan Ibu ini penyelenggara kegiatan publik dalam rangka pendidikan, pengajaran, dan penelitian pengabdian masyarakat, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu mulai dari perencanaan, ya, mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti Bapak dan Ibu mulai dari Renstra tahun 2020 sampai 2025 misalkan, sesuai dengan pemerintahan yang baru biasanya. Nah, karena presiden kita ini kan ditetapkan Oktober 2019, maka Renstranya 2020 sampai 2025. Dulu Bapak dan Ibu, pemerintahan sebelumnya mungkin tidak memperhatikan ini, ya. Yang penting anggarannya habis. Jadi dulu mungkin, ya, Dinas Pemuda dan Olahraga itu dapat anggaran justru malah habis untuk klub sepak bola, ya. Nah, klub sepak bola mungkin Bapak dan Ibu yang Pekanbaru atau Riau, itu kan kenal dengan Persatuan Sepak Bola PSPS Riau. Nah, itu mungkin dulu dananya juga dari APBD Kabupaten, pemerintah kota, ya, pemerintah kota Pekanbaru mungkin. Jadi Dinas Pemuda dan Olahraga, yang penting anggarannya habis, akhirnya dibelanjakan untuk membiayai membeli pemain profesional, dibuat untuk membiayai klub sepak bola. Ketika APBD dari pemerintah daerah tidak boleh untuk membiayai klub sepak bola, kelimpungan sekarang, ya. Sekarang saya tidak dengar namanya klub PSPS di kancah divisi yang tertinggi. Nah, mungkin karena ini dulu masih enak, ya, masih enak dapat biaya dari APBD untuk pembiayaan klub sepak bola. Dulu kan orang-orang di Pekanbaru beli pemain Herman Dumavo, yang sekarang usianya sudah 40-an, ya. Dibeli berapapun miliar dan harganya dibeli sama klub PSPS Riau, ya. Nah, PSPS Pekanbaru, PSPS, ya. Karena gampang, tahun 2004 nggak ada paksaan dari pemerintah untuk kinerja dari pembinaan olahraga. Kinerjanya yaitu tadi dibuat untuk beli pemain. Nanti laporannya adalah laporan pertanggungjawaban, kan. Cukup laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Penggunaan dananya digunakan untuk beli pemain. Itu dulu. Jadi kejelekan yang dulu jangan dicontoh. Hanya sebagai pembelajaran, ya. Tapi sekarang kita nggak boleh seperti itu. Misalkan dana dari Dinas Pemuda atau Dispora di pemerintah Kota Pekanbaru mungkin sekarang ya untuk benar-benar untuk pembinaan amatir, ya. Karena klub sepak bola ini harus profesional. Nah, profesional ya harus membiayai sendiri dengan badan hukum dan sebagainya. Dulu tidak punya badan hukum ini. Hanya hura-hura saja, ya. Mungkin Bapak dan Ibu waktu SMA ini senang, ya. Melihat senang gitu beli pemain yang top dibeli oleh PSPS Pekanbaru. Hanya penikmat. Nah, sekarang sudah nggak ada. Nggak dapat dana. Ya. Nah, ini indikator adanya akuntabilitas, Bapak dan Ibu tadi sudah nulis, ya. Ada jujur, integritas. Ini adalah nilai-nilai yang ada di PNS. Kebetulan instansi saya, Kementerian ESDM itu nilai-nilainya adalah jujur, ya, profesional, J-Promen, melayani,
inovasi, dan berarti. Ini adalah nilai-nilai dari Kementerian ESDM ya. Nah, kalau Bapak Kemendikbud pasti juga punya nilai-nilai dasar ya. Di tempat saya Kementerian ESDM, ini nilai-nilainya adalah jujur, profesional, melayani, inovasi, dan berarti. Jadi jujur sama ya dengan nilai-nilai akuntabilitas. Profesional, mungkin di sini sudah jelas ya, Bapak dan Ibu, ada kejelasan kewenangan ya. Melayani, mendahulukan kepentingan publik, inovasi ya, kira terkait dengan komitmen mutu ya. Berarti ya, sama dengan melayani tadi, berarti bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini adanya indikator adanya akuntabilitas. Di tempat Bapak dan Ibu nanti pada saat pelaksanaan tugas aktualisasi atau habituasi ya, ini nilai-nilai ini tolong diingat-ingat atau dihubung-hubungkan dengan kegiatan Ibu dan Bapak ya. Jadi misalkan contoh, Bapak dan Ibu dalam rangka mengisi konten di LMS, itu karena apa? Karena ada tanggung jawab, karena ada kejelasan kewenangan, nah, netral, tidak pilih-pilih ya, nah, adil, nah, jujur, karena apa yang ada dipunyai oleh Bapak Ibu langsung Anda bagikan. Itu Bapak dan Ibu bisa sampaikan nanti dalam nilai-nilai yang ada di akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan habituasi atau aktualisasi. Nah, ini saya kira penjelasan yang tadi ya, jadi Bapak dan Ibu tinggal baca sendiri nanti, diulangi lagi. Jadi nilai publik adalah mampu mengambil pilihan tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Ya. Jadi memang konflik kepentingan ini jadi sorotan masyarakat ya, Bapak dan Ibu, terutama yang sudah punya politik dinasti ya. Nah, politik dinasti. Dulunya bapaknya jadi wali kota, terus ganti periode karena sudah 2 periode ya, sudah 2 periode nggak bisa dipilih lagi, istrinya yang dicalonkan. Nah, akhirnya apa? Terjadi konflik kepentingan kan, supaya dinasti dari kerajaan pemerintahan di kabupatennya itu tidak lepas gitu loh. Nah, jadi kelihatan malah. Jadi konflik kepentingan di dalam pelaksanaan kepemimpinan di suatu daerah. Itu banyak sekali contoh ya. Di tempat saya di Kabupaten Blora tahun 2020 ini juga akan melakukan pilkada ya. Dulu Bapak Bupati sudah 2 periode. Tahun 2020 ini sang istri dicalonkan. Nah, ditulisi dalam poster-posternya itu ya. Istri Bupati sekarang, jadi dijelaskan itu. Padahal kalau kompetensinya Ibu Bupati yang belum ada dalam rangka kepemimpinan, paling ya mengelola Dharma Wanita sama PKK saja kan, ya. Keterlibatan dalam hal yang lain belum ada. Nah, itu yang bisa kami nilai. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran diri untuk mencegah dari politik praktis. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, PNS memang tidak boleh menjadi anggota parpol. Kalau yang sudah punya kartu anggota parpol, mohon dikembalikan. Jadi jangan sampai terlibat dalam politik praktis. Ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang sudah menjadi anggota parpol sebelum menjadi PNS ini kembalikan. Saya mohon maaf, saya sekarang jadi PNS ya. Adakah yang menjadi anggota parpol Bapak dan Ibu? Kalau memang ada tolong dikembalikan ya. Jadi karena ini sudah Bapak dan Ibu tidak boleh menjadi anggota parpol. Tapi kalau menjadi simpatisan boleh. Nah, jadi tidak boleh menjadi anggota parpol, mempunyai kartu anggota, itu tidak boleh. Kalau simpatisan boleh. Beda ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ikut dalam politik praktis, tidak boleh.
Ini yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan ya, memperlakukan warga secara sama. Dari warganya Bapak dan Ibu ini kan ya mahasiswa, yang lain juga sama. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan ya. Jadi kita tidak bisa sendirian ya, Bapak dan Ibu. Adalah sebuah hubungan. Kita punya namanya stakeholder. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan stakeholdernya itu siapa? Mahasiswa, alumni. Nah, terus itu yang secara langsung ya. Nah, yang secara tidak langsung berarti perusahaan atau dalam hal ini rumah sakit atau mitra-mitra kerjanya. Nah, itu Bapak dan Ibu adalah sebuah hubungan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat atau stakeholdernya. Terus akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi di sini Bapak dan Ibu melihat outcome-nya, manfaatnya itu apa? Kita melihat ada perubahan, misalkan yang dulunya tidak punya LMS, Learning Management System. Kemudian ada program pandemi ini, maka mau tidak mau harus membuat LMS, Learning Management System. Nah, tentunya ada manfaatnya di sini ya, ada manfaatnya di sini, ada manfaatnya dalam pelaksanaan atau penyusunan LMS ini. Manfaatnya adalah supaya pembelajaran tidak terputus walaupun ada di lokasi masing-masing. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yes, betul. Karena dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat, tiap tahun kita punya lakib, ya setiap tahun. Kemudian ada laporan semester. Nah, Bapak Ibu pun sebagai dosen ada laporan semester, ada laporan triwulan, ya, ada laporan triwulan, ada laporan bulanan. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu di kantor di administrasi itu ada laporan semester, ada laporan triwulan, ada laporan bulanan. Nah, sebagai badan layanan umum kami setiap minggu itu harus laporan ke eselon 1. Setiap minggu Bapak dan Ibu. Setiap minggu itu ada laporannya ke pimpinan eselon 1. Walaupun bukan secara tertulis buku ya, laporannya hanya menjadi laporan tertulis di WhatsApp. Izin melaporkan hari ini target pendapat yang didapat dari PK BLU, pengelola keuangan BLU. Nah, itu setiap Kamis teman-teman yang di bagian evaluasi itu melaporkan. Terus bagian perencanaan juga melaporkan, izin melaporkan ke pimpinannya. Izin melaporkan untuk setiap minggunya. Minggu depan kegiatannya adalah ini. Jadi continuous improvement ya, continuous improvement ya. Nah, itu ada. Jadi karena laporannya diminta ya. Jadi setiap minggu ada, bulanan ada, triwulan ada, semester ada. Bahkan nanti di akhir tahun diminta, yaitu laporan kinerja instansi pemerintah, lakib. Kemudian aspek dari berikutnya untuk akuntabilitas, aspek memerlukan konsekuensi. Yes, betul. Konsekuensinya sibuk kita ya. Jadi pegawai negeri sipil ini ketika melaksanakan akuntabilitas itu menjadi orang yang sibuk. Makanya kalau ada yang bilang PNS gak sibuk, tolong bawa ke sini ya, bawa ke sebelah saya biar tahu dalam rangka akuntabilitas ya untuk menjadi PNS yang beneran. Nah, jadi kalau ada yang komen-komen enak ya jadi PNS, ayo kita belajar ya menjadi PNS. Ya, Bapak dan Ibu silakan duduk di sebelah saya, mungkin bisa membantu saya ya. Banyak pekerjaan di sebelah saya kalau duduk di sebelah saya. Nah, jadi kalau ada yang bilang PNS itu enak, nggak enak ya. Nah, sorotan masyarakat. Kita Bapak dan Ibu ya, misalkan ya, kalau Bapak dan Ibu
di kota besar mungkin nggak ada yang kenal ya. Tapi kalau di kota kecil seperti ini, jarum jatuh ke air, itu pasti dengar orang. Nah, karena di tempat saya kan kota kecamatan, penduduknya ya L4 ya, lu lagi. Jadi ketemu ke sini, ketemu ini, ketemu ke sini, ketemu ini lagi. Ya, jadi karena di Cepu ini kan dikelilingi oleh hutan ya, sama seperti di Riau ya. Jadi kita dikelilingi oleh hutan. Jadi ya ketemunya itu aja. Nah, L4 lu lagi. Nah, jadi makanya kita disorot oleh masyarakat. Ya enak. Kita dapat gaji 13 sudah jadi trending topik. Untungnya nggak masuk ke Twitter, tapi trending topik di kecamatan ya. Dapat gaji 13 aja seperti itu. Yang kemarin Agustus itu. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi akuntabilitas ini tujuannya adalah memperbaiki kinerja atau continual improvement ya, continual improvement. Jadi makanya setiap bulan kita ada laporan ya. Dari sini ada evaluasi, bagian evaluasi yang melakukan monitoring. Evaluasi, monitoring, terus dia memang tujuannya, kerjaannya itu adalah memonitor anggaran ini dikerjakan atau tidak. Misalkan ya, dia itu bagian program itu kan punya namanya kurva S. Nah, ini kan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya ya, sampai Desember. Nah, sampai Desember ini harus sampai puncaknya. Begitu misalkan sekarang bulan Agustus belum mencapai ini, nah, maka berarti ada apa-apa kan, belum dilaksanakan kerjaan ini. Evaluasi yang akan mengingatkan kepada teman-teman yang punya kontrak kinerja tersebut. Jadi ada tim monitoring, kenapa kok tidak mencapai grafik ini? Harusnya kan di sini sudah sampai 60 atau 70% kerjaannya. Kok nggak sampai seperti itu? Adakah kendala? Kalau memang tidak dikerjakan, bisa kan nanti kita lakukan revisi misalkan ya, oh ternyata barangnya sudah tidak ada, padahal sudah direncanakan untuk dibeli. Ternyata softwarenya bangkrut karena corona, ya pabriknya softwarenya bangkrut karena corona, maka harus cepat-cepat dilakukan revisi. Nah, teman-teman di bagian evaluasi nanti akan menyampaikan ke bagian perencanaan atau bagian program untuk segera melakukan revisi agar tidak mubazir atau muspro ya, tidak mubazir anggarannya yang sudah direncanakan itu. Karena revisi itu kan kita diberi kesempatan, kalau BLU itu cepat ya. Jadi Bapak-bapak sebagai BLU sama seperti saya ini harus rajin-rajin ya, rajin-rajin tanya-tanya kepada teman-teman bagian evaluasi, yang bagian program nanti akan melakukan revisi. Nah, akuntabilitas ini sangat penting ya. Jadi bagi organisasi ya, ini karena kewajiban dari Bapak dan Ibu ya, sebagai kewajiban dari jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Nah, jadi saya pun sekarang Bapak dan Ibu setiap hari itu ada sistem lapor ya. Nah, saya bisa tunjukkan ya. Jadi saya bisa tunjukkan, mungkin nanti saya bisa share screen. Nah, izin saya share screen ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, wujud setiap hari ya, setiap hari kami itu melaporkan. Kalau tanggal ini kan masih belum lapor, ini tanggal 19 kemarin ya. Jadi tanggal 19 kemarin kegiatannya. Jadi ini ada laporan pelaksanaan tugas harian, dipantau oleh pimpinan langsung. Kalau nggak lapor ya langsung dapat warning, surat cinta. Istilahnya surat cinta dari pimpinan di eselon 1. Setiap hari kita lapor Bapak dan Ibu. Nah, jadi tidak tidak ada yang tersembunyi ya.
dan ada fotonya, laporannya itu ada fotonya. Jadi bukan lapor saja, tapi ada fotonya. Ada fotonya. Oh ya, ini kebetulan ada foto, mumpung ketemu semua, izin ya saya minta share print screen-nya. Nah, kebetulan ini saya matikan screen. Baik, ada yang mau didiskusikan sampai pertemuan ini? Adakah yang disampaikan Ibu dan Bapak? Ada yang mau didiskusikan mungkin dari akuntabilitas, definisi dan sebagainya tadi? Bapak, Ibu, ada yang disampaikan? Halo Bapak. Halo. Adakah? Ya, Pak, silakan Pak. tanya, Pak. Ya. Oh ya udah, Mbaknya dulu deh. Biarin deh. Siapa? Mas Haris atau Ibu dulu? Ibu dulu deh Pak. Oke, silakan. Tadi siapa Ya. Ibu? Siapa yang bicara tadi? Ya Pak, saya perkenalkan, saya Lailatul Rahmi dari Universitas Andalas, nomor absen 5. Lailatul Rahmi. Ya. Iya Pak. Begini Pak, tadi terkait dengan aspek-aspek akuntabilitas, kan tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satunya adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Nah, laporan ini bisa dari harian, mingguan, dan seterusnya kan Pak. Nah, bagaimana caranya supaya laporan ini benar-benar mencerminkan kegiatan yang dilakukan? Karena pengalaman kemarin ini pas masa-masa WFH, kan sebagai pengganti absensi harus ke kampus diminta untuk mengisi absen secara daring dan juga laporan kinerja secara daring. Nah, dengan sistemnya tersebut, saya melihat adanya celah dosen misalnya atau staf bisa saja dia mengisi pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan kemarin. Sebenarnya hari ini dia tidak ada mengerjakan apa-apa, tapi diisikan saja gitu. Maksudnya ada celah yang mungkin terjadi seperti itu, Pak. Nah, kira-kira Bapak tanggapannya seperti apa kalau terhadap fenomena seperti ini, Pak? Terima kasih. Iya. Sudah, Bu? Langsung saya tanggapi ya. Terima kasih Bu Lailatul ya. Nah, makanya itu tadi, kalau di tempat saya itu harus dilengkapi dengan foto atau print screen atau file yang bisa jadi bukti. Nah, seperti itu Bu Lailatul ya namanya. Iya Pak. Ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi dilengkapi dengan foto atau file atau jadi misalkan saya melaporkan menyusun bahan tayang akuntabilitas, maka saya melampirkan PDF-nya, PDF dari kegiatan penyusunan bahan tayang akuntabilitas itu. Itu saya mengumpulkan PDF-nya. Contohnya kalau di saya sendiri ya. Terus kemudian saya mengerjakan menyusun soal di learning management system gitu ya. Karena kalau di learning management system kan nggak bisa di print, maka saya print screen yang sudah saya upload itu. Kalau saya seperti itu kalau di tempat saya. Jadi ada menunya. Sebentar saya bisa tunjukkan ya. Jadi kalau di tempat saya itu ada menunya, Bu. Jadi misalkan ini ya. Izin share screen. Nah, ini misalkan ya, laporan harian. Nah, terus kemudian ini kan per jam. Kalau misalkan kegiatannya sama ya, SDA sama dengan atas itu. Ada unggah berkas di sini. Bukti pekerjaan yang sudah dilaksanakan, sudah nggak bisa main-main di sini. Kalau sama ya, bulat aja berarti. Ya kan? Nah, seperti itu, Bu. Itu kalau di tempat saya. Tapi kalau yang di sistemnya kementerian tadi baru teksnya ya. Jadi kalau yang sistemnya kementerian itu tidak ada buktinya. Kan saya lapor itu ada 4, Bu. Lapor ke pimpinan ya di instansi,
di tempat saya bekerja atau satker, kemudian eselon 1, terus kementerian, satunya laporan kesehatan. Nah, jadi ada 4. Jadi setiap hari mulai zaman pandemi ini, sebelumnya cuman laporan itu ada 2. Di apa namanya, di internal, di satker sama yang kementerian tidak ada. Baru pandemi ini yang kementerian ada. Dan itu yang laporan tiap hari ya. Tapi kalau laporan bulanan, laporan mingguan itu adalah teman-teman dievaluasi ya. Bukan kami yang mengerjakan. Tapi kalau laporan harian itu kami sendiri yang setiap pegawai. Tapi kalau laporan bulanan itu teman-teman administrasi ya. Kalau di tempatnya Ibu dan Bapak ya tendik ya, tenaga kependidikan ya. Tadi yang Bu Lailatul, mungkin itu dari saya Bu bisa terjawab. Jadi harus ada menu, harus ada menu buktinya. Bagaimana kita bisa mengontrol ya. Ya tadi yang kedua Mas Aris ya. Muhammad Arif Bapak. Ya. Muhammad Arif Bapak. Arif ya. Iya, absen 39. Oke. Ini Pak, saya mungkin mirip sama Mbak Lailatul Rahmi. Mirip. Tentang akuntabilitas Pak. Iya, terkait pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang saya anggap peraturan karet Pak ya. Contohnya dengan kewajiban untuk absen sidik jari di kampus. Sedangkan dosen kan dia pengajaran pendidikan, pengabdian dan penelitian. Saat kita melakukan penelitian di luar itu kan juga melakukan pekerjaan Pak ya, sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Tapi kenyataannya itu tidak dianggap kita masuk kerja karena tidak absen sidik jari. Nah, itu bagaimana Pak? Oh, nah ini harus dibuat sistem memang. Jadi saya pun tadi kan saya sudah bisa tunjukkan ya. Jadi sebentar ya. Nah, saya share screen lagi. Saya share screen lagi untuk yang di kementerian. Karena saya absennya terkoneksi di kementerian Ibu dan Bapak. Ya. Nah, ini ada presensi, ada lapor ya. Jadi presensinya menggunakan sama seperti sidik jari tapi klik tombol saja. Ini kalau saya klik nanti saya dianggap absen pulang ini saya. Jadi kalau saya klik sekarang bisa nanti dianggap absen pulang karena sudah absen tadi ya 7.30 kan. Hari ini tanggal 24 Agustus 7.30 saya absen, ya kan? Ini saya klik hijau itu dari rumah 7.30. Jujur saya ya, tapi rumah saya kan dekat. Saya tadi rumah saya 7.30 itu kalau berangkat dari rumah itu cukup 2 menit. Jadi 7.30 saya masuk, ya. Walaupun saya absennya dari sudah niat berangkat 2 menit kemudian saya sudah di kantor. Karena rumah saya dekat, ya. Nah, jadi tidak masalah. Terus periksa suhu sama petugas keamanan, diperiksa suhu 36,2, baru saya masuk kantor menyiapkan perangkat ini, menyiapkan mic ini, menyiapkan green screen ini, ya. Nah, baru jam 8 saya benar-benar online di hadapan Bapak dan Ibu. Nah, sesuai kontrak saya dengan Bapak dan Ibu jam 8 harus online. Ini baru saya pasang ini. Ini kainnya ini baru saya pasang ini. Nah, jadi meskipun apa namanya saya jujur ya, saya absen 7.30 ini dari rumah, tapi rumah saya dekat 2 menit dari kantor. Jadi saya sampai di sini langsung saya menyiapkan sebelum masuk ya tentunya diperiksa suhu sama petugas keamanan kan, periksa suhu, cuci tangan dan sebagainya ya. Nah, terus cuci tangan pakai alkohol itu. Nah, terus apa namanya menyiapkan ini perangkat-perangkat ini, mic, sound system, terus ini kain green screen ini. Ya. Jadi walaupun pengajar ya harus siap-siap sendiri karena ini jabatannya mandiri ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Absennya dibuat sistem Pak. Bapak-bapak kalau memang nggak bisa IT ya minta tolong teman-teman IT.
Absen digital nggak harus sidik jari, Pak. Nanti malah menularkan, Pak. Oh iya. Bahaya. Nanti malah menularkan. Jadi kalau bisa dibuat sistem seperti itu. Oke. Ini kan ada Bu Dokter kan. Iya. Kalau sistemnya kan bisa kita buat, Pak, tapi menyatukan persepsi yang sama dengan dosen-dosen mungkin yang lain, pejabat yang di atas kan agak susah. Oke. Nah, itu ya ini yang benar sama. Jadi ini Pak, ini mungkin sama seperti di tempat saya. Dikira kalau pengajar, widaiswara, instruktur itu ya harus mengajar di kelas. Kalau nggak di kelas itu berarti nggak bekerja. Mungkin sama ya. Nah, itu. Padahal kalau kita di depan layar komputer, kemudian kita cari bahan di internet, cari e-book, itu apa nggak bekerja? Nah iya makanya saya itu sampai jadi member Telegram macam-macam untuk supaya saya itu dapat bahan, ya. Karena di kantor terus terang saya nggak difasilitasi ya. Ada sih perpustakaan, tapi kan buku-buku yang lama. Buku-buku terbitan 2019, 2018, 2020, mungkin nggak dibeli sama kantor saya. Makanya saya jadi member di grup Telegram itu. Nah, kan mungkin bapak-bapak ya harus rajin-rajin seperti itu ya. Kalau yang sebagai dosen itu banyak e-book yang baru-baru, terbitan baru. Jadi kalau saya kebetulan di industri migas ya, maka saya dapat IPA terbitan American Petroleum Institute tahun 2020, 2019. Mungkin kantor saya belum punya, tapi saya sudah punya. Nah, itu yang harus kreatif kita. Jadi jangan mengharapkan kantor ya. Jangan mengharapkan kantor. Kalau kantor itu anggarannya terbatas, lebih baik cari sendiri. Kan kita juga untuk diri sendiri, bekerja untuk diri sendiri ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Terus terang saya nggak berharap banyak dengan kantor saya. Jadi saya menjadi member komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas di Telegram. Banyak yang saya ikuti. Jadi banyak yang saya ikuti komunitas-komunitas Telegram. Kalau bapak-bapak yang engineering ya, yang dari Fakultas Teknik itu ada Indonesia Engineering Community IEC. Itu buku macam-macam ada itu. Buku e-book macam-macam mulai teknik sipil, elektro, mesin, teknik kimia, walah luar biasa wes. Kalau bisa beli eksternal hard disk 1 tera sedot semua. Gak usah berharap ke kantor, sedot sendiri ya. Saya setiap Sabtu Minggu itu di depan layar untuk nyedot, memindahkan Telegram itu, bukunya banyak soalnya. Jadi saya menyiapkan 500 GB untuk e-book itu. Nah, itu yang pengalaman saya. Nah, monggo, silakan diskusi kalau jadi belajar itu kan cukup Pak kalau saya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya, jadi tadi Bapak dan Ibu yang materi berikutnya adalah tingkatan akuntabilitas ya. Tingkatan akuntabilitas. Jadi tingkatan akuntabilitas Bapak dan Ibu di buku modul itu sudah ada ya. Jadi ada akuntabilitas personal. Jadi Bapak dan Ibu harus meyakini nilai-nilai yang ada di Kementerian Dikbud. Saya belum tahu nilai-nilainya. Adakah yang bisa memberitahu saya nilai-nilai Kementerian Dikbud? Kalau saya tadi kan sudah menyampaikan nilai-nilai Kementerian ESDM. Jujur, profesional, melayani, inovasi, dan berarti. Kalau nilai-nilai Kementerian Dikbud apa? Adakah yang tahu, Bapak dan Ibu? Siapa, Bu? Ya, Bu Lailatul gimana? Untuk nilai-nilai Kemdikbud itu ada 7, Pak. Yang pertama, memiliki integritas. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, pembelajar. Yang kelima, menjunjung meritokrasi. Yang keenam, terlibat aktif. Dan 7, tanpa pamrih.
terlibat aktif dan tanpa pamrih. Nah, sudah nggak usah berharap sama kantornya. Ikut komunitas-komunitas ya, Bapak dan Ibu. Yang komunitas dokter ya ikut komunitas dokter ya. Nah, nggak usah berharap sama kantor. Nah, saya pun ikut komunitas juga tanpa seizin kantor. Yang penting saya dapat ilmu banyak. Nah, ketika Sabtu Minggu komunitas-komunitas itu yang di Telegram itu sering membuat webinar sekarang. Kalau dulu mungkin seminarnya berbayar. Sekarang webinarnya gratis. Tinggal masang HP, dapat pengetahuan gratis, dapat sertifikat. Ya, Ibu dan Bapak dapat sertifikat, dapat sertifikat juga kan. Mungkin sekarang setumpuk mungkin. Kalau di print mungkin setumpuk ada 38, 40-an sertifikat saya. Ya. Selama pandemi ini. Jadi kalau dibuat nilai angka kredit itu mungkin ya nggak tahu diakui apa tidak ya. Karena melebihi dari nilai kegiatan utamanya. Oke, yang kedua sekarang ya, mekanisme akuntabilitas. Nah, jadi Bapak dan Ibu diarahkan memahami mekanisme, logika, dan operasionalisasi dari akuntabilitas. Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu harapannya mengetahui akuntabilitas di birokrasi. Membuat lingkungan kerja yang akuntabel. Terus ada framework dari akuntabilitas. Kalau Bapak dan Ibu, mekanisme dalam rangka akuntabilitas itu pasti diawali dari sebuah kegiatan perencanaan. Ya. Jadi apa saja mekanismenya? Kira-kira apa? Dari perencanaan yang di tempat Bapak Ibu pasti ada yang pertama apa? Ada visi. Terus turun ke misi, turun ke tujuan, ya kan? Nah, ini di organisasi apapun pasti punya ini. Terus turunlah menjadi sebuah renstra, renstra. Turun lagi menjadi rencana kinerja. Nah, kalau BLU ya berarti rencana strategi bisnis. Iya, Bapak Ibu kan BLU semua kan ini, sama seperti saya ya. Renstranya adalah RSB, rencana strategi bisnis. Terus rencana kinerjanya adalah rencana kinerja tahunannya. Dulunya namanya RKKL ya, kita mirip RKKL sebelum menjadi BLU. Nah ini cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Jadi semua organisasi, penghuni organisasi ini harus tahu mau dibawa kemana organisasi ini. Kalau tahun anggaran itu di awal tahun. Nah, setiap tahun anggaran itu teman-teman harus mengingatkan ke pimpinannya bahwa mau dibawa ke mana Pak kita ini. Nah, kayak lagunya Armada ya, betul ya? Mau dibawa kemana itu? Nah, jadi mau dibawa kemana sih organisasi ini? Nah, itu ada di Renstra. Atau kalau di BLU ini berarti ya di rencana strategi bisnis. RSB kalau di BLU itu dibuat 5 tahun sekali, ya RSB. Kalau yang BLU itu ada RBA, kalau dulu namanya RKAKL ya, mirip rencana bisnis dan anggaran. Nah, RBA. Jadi setiap BLU itu ada namanya ini, rencana bisnis dan anggaran. Nah, Bapak-bapak yang BLU, baik yang di UNRI atau di UNAN itu BLU semua. Sama seperti di tempat saya. Punya namanya rencana bisnis dan anggaran. Kalau dulu namanya RKAKL ya. Apa RKAKL? Ada yang tahu RKA? Rencana? Kegiatan dan anggaran Kementerian atau rencana kinerja dan ya? anggaran. Nah, RKA. Jadi kinerja, Bapak dan Ibu, bukan rencana kerja. Nah, jadi di situ ada akun-akun, bagian akunnya adalah kodenya
51, ada 52, ada 3. Tahu maksudnya ini Bapak dan Ibu? Kalau 51 itu apa? 52 apa? 53 apa? Kalau 53 ini belanja modal, ya. Misalkan Ibu dan Bapak beli alat-alat laboratorium, maka Bapak Ibu menggunakan akun yang 53. Ini nanti Bapak Ibu akan belanja modalnya akan dicatat dalam aset BMN. Nah, barang milik negara. Jadi semuanya itu terpantau. Nah, terpantau, tidak ada yang ditutup-tutupi. 51 ya gaji, 52 ini kegiatan, ya. Biasanya kan nanti ada belakangnya satu-satu berapa tergantung instansinya, ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak dalam rangka sipil, baik CPNS atau PNS, setiap tahun kita membuat SKP. Nah, ini tidak mati seperti kitab suci Al-Quran atau kitab suci yang lain. Jadi ini masih bisa direvisi. Boleh, revisi tidak? Boleh. Jadi seperti kemarin, SKP karena apa? Pak Kapus, Kepala Wasi, ini targetnya terlalu tinggi. Teman-teman, saya targetnya tinggi-tinggi sehingga SKP-nya diturunkan nilainya. Jumlah kegiatannya diturunkan dan sebagainya. Kan nggak mungkin sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan dulu kan sebelum pandemi, kita nggak tahu ada pandemi seperti ini. Walaupun bisa dilakukan online ya. Nah ini dibuat setiap awal tahun. Perencananya dibuat awal tahun, tapi tidak mati, sehingga bisa dilakukan revisi. Nah, untuk laporannya, Bapak dan Ibu, ada laporan seperti yang tadi, ada laporan kinerja pemerintah tahunan dan yang lain-lain. Isinya Bapak dan Ibu bisa download sendiri. Nah, kalau kantor saya ada di website kami, di websitenya ppsdmigas.id, nanti bisa dilihat lakip. Di pengumuman itu, folder pengumuman, ada lakip, ada laporan yang lain, latah. Ada lakip, ada latah, laporan tahunan. Nah, jadi dimensi mekanisme kegiatan tadi, akuntabilitas adalah terkait dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan. Jadi di dalam BLU, ya, Bapak dan Ibu sebagai BLU, maka Bapak dan Ibu itu mengikuti aturan-aturan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya. Nah, Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ya. Nah, BLU ini acuannya ini. Jadi kita nggak main-main terhadap uang negara ini, ya. Jangan macam-macam. Meleset sedikit, Bapak Ibu nanti yang kena, ya. Nah, terus Bapak dan Ibu, ada akuntabilitas proses. Bapak dan Ibu pasti punya standar layanan, ya. Di setiap badan layanan umum itu ada sistem, ada SOP, ada juga namanya standar layanan. Dan di dalam standar layanan sebagai BLU, Bapak dan Ibu pasti punya ada namanya tarif. Saya akan mengundang Bu Lailatul Rahmi untuk mengajar di PPSD Migas, pasti ada tarifnya di sana. Nah, saya mengundang Pak Arif tadi untuk mengajar di PPSD Migas misalkan, maka ada tarifnya yang dijelaskan oleh instansinya Bapak dan Ibu. Untuk penerjemahan, maka Bapak Ibu juga punya tarif. Wah, enaknya BLU itu gitu, setiap gerak kita ditarif. Tapi jangan ke mahasiswanya tarif terus, mau ke toilet ditarif. Padahal itu kan sarana publik. Masa masuk toiletnya kampusnya sendiri harus ditarif 2.000. Nah, masuk parkir tarif. Jangan seperti itu. Apa-apa terus langsung ditarif sama mahasiswanya. Kan kasihan mahasiswa sudah bayar UKT, ya.
mahasiswa ini sudah bayar UKT, mau ke toilet ditarik 2.000. Nah, kasihan nanti. Nah, ini ya, jangan seperti itu. Tapi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, nah, peningkatan pelayanan publik, nah ini yang ditarik. Misalkan ya, dulu sarana olahraga di kampus tidak ada perawatannya, maka sekarang dengan adanya BLU, Bapak Ibu melakukan penyewaan tarif, ya, penyewaan tarif. Untuk sewa stadion di Unri, Pekanbaru Riau, per jamnya adalah 50.000 per jam misalkan. Nah, maka Bapak dan Ibu ini dalam rangka pelayanan publik, rumputnya dibagusin, tribunnya harus bersih dan sebagainya. Uangnya bukan hanya untuk sewa saja, tapi untuk bayar yang merawat. Terus akuntabilitas program. Nah, ini Bapak dan Ibu, pertimbangkan apakah tujuan dari program itu dapat tercapai. Jadi kita harus smart, ya, spesifik, ya, programnya itu harus spesifik, measurable, terukur, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. A-nya apa? Achievement, ya, reliable, Terus T-nya apa ya? Lupa saya. Time bound. Timeline, ya, time bound, ya. Ada waktunya, tata waktunya. Nah, itu ya. Jadi dalam rangka kegiatan nanti Bapak Ibu juga harus smart melakukan perencanaan habituasi nanti. Konsultasi sama coach, sama Bapak atau Ibu mentor, pimpinan di lokasi, ya, baik ketua prodi atau dekan mungkin dalam fakultas. Nah, ini yang dimensi mekanisme akuntabilitas. Terus Bapak Ibu harus akuntabilitas kebijakan, saya kira ini terkait dengan yang diambil oleh pemerintah, ya. Misalkan ya, dulu kebijakan pemerintah adalah mengganti minyak tanah ke LPG. Itu kan kebijakan yang hubungannya dengan Kementerian SDM, ya. Kebetulan saya kan di Kementerian SDM. Kalau mungkin saya kasih contoh di Kementerian, Bapak sendiri lah yang ngasih contoh. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Misalkan dari konversi metan ke LPG, ya. Nah, itu kan banyak protes, ya. Padahal kalau kita kaji, minyak tanah yang dibakar sebagai bahan bakar kompor itu ada nilai lebihnya, yaitu menjadi bahan bakar penerbangan atau aftur, ya. Jadi hanya dalam satu proses kerosin atau minyak tanah ini diproses dengan merkaptan oksidasi atau meroks, itu bisa menjadi bahan bakar yang nilai jualnya tinggi atau aftur. Dulu dibakar sebagai bahan bakar kompor Rp2.500 saja. Nah, padahal ada nilai lebih yang bisa dilakukan, yaitu sebagai bahan bakar aftur. Nah, itu ceritanya. Nah, untuk membuat lingkungan kerja yang akuntabel memang harus diawal dari pimpinan, ya. Bapak Ibu tahu sendiri dulu menteri saya Pak Ignatius Jonan, kan. Aduh, kalau Pak Ignatius Jonan ini, Bapak dan Ibu, setiap awal tahun, ya, setiap awal tahun itu mengumpulkan pejabat fungsionalnya, ya, semua pejabat fungsional itu digilir satu eselon 1, ya. Misalkan kalau pertama, tapi sebelum dikasih motivasi, itu yang pertama dilakukan, karena Pak Jonan ini kan orang Surabaya,
Jadi semua penghasilan itu ya termasuk SPPD, termasuk remun, ya, semua penghasilan itu dikirim melalui email. Nah, jadi tidak ada yang tertutup-tutupi. Misalkan saya melakukan perjalanan dinas dari Cepu ke Solo menggunakan jalan tol, ya, tentunya ada biaya tol yang saya keluarkan kan. Nah, saya mempertanggungjawabkan biaya tolnya itu ke kantor. Kalau saya nggak nerima, berarti ada apa-apa kan di kantor saya ini. Padahal saya sudah melampirkan bukti. Nah, bukti untuk melewati jalan tol itu dalam perjalanan dinas saya. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan kalau jalan tol itu. Walaupun kalau tidak lewat tol juga boleh. Nah, tapi dalam rangka efisiensi, mempersingkat waktu kan kita bisa lewat jalan tol. Terus transparansi ini adalah meningkatkan akuntabilitas dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Nah, kalau tidak dilakukan, nanti saya bisa percaya kan sama teman-teman saya di keuangan. Nah, keyakinan saya akan teman-teman di keuangan tanda petik nanti rusak nanti. Nah. Terus integritas. Nah, ada kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang dapat memberikan kepercayaan publik. Nah, Bapak Ibu sebagai BLU itu ya pasti sudah ada semua aturan-aturan itu ada. Kalau mau belajar ya silakan belajar ya Bapak dan Ibu ya. Aturan-aturan BLU itu lebih ketat daripada aturan di PNBP ya. Nah, jadi kalau instansi Bapak Ibu masih satker PNBP itu lebih sederhana daripada aturan yang BLU. Tapi kalau saya lihat di website Universitas Andalas dan Universitas Riau ini semuanya sudah instansi BLU ya, Badan Layanan Umum. Nah, ini lingkungan berikutnya adalah tanggung jawab. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, adil dan percaya. Nah, dalam rangka mendidik mahasiswa, nah, Bapak Ibu harus bisa menimbulkan kepercayaan publik. Jangan sampai publik tidak percaya kepada UNRI, publik tidak percaya kepada Universitas Andalas. Nanti akan ditinggalkan. Bagaimana cara menimbulkan kepercayaannya? Masuklah dalam World Ranking University. Ini targetnya kan, World Ranking University. Jangan sampai kalah dengan UGM, ITB, UI, bahkan kampus yang lain, ITS. Targetnya Bapak Ibu kan ini, harus masuk World Ranking University untuk meningkatkan kepercayaan publik. Nah, jadi kira-kira UNRI sama UNAN ini kalau di Indonesia peringkat berapa sekarang? Nah, saya nggak mengikuti sih. Nah, apakah masih 20 besar, 10 besar, atau gimana? 12. Gimana? 15? 12 Pak UNAN. Oh, alhamdulillah ya, 12 besar ya. Bu Adisti ya, 12 besar. Nah, berarti sedikit lagi bisa meningkat lagi 10 besar, wah, bisa menjadi sebuah kepercayaan publik. Nah, kan tidak main-main itu World Ranking University itu. Yang nilai kan bukan orang Indonesia saja ya. Nah, jadilah yang terbaik di World Ranking University. Terus adanya keseimbangan ya antara akuntabilitas dan kewenangan, antara harapan dan kapasitas. Jangan sampai publik berharap ternyata Bapak dan Ibu memberi PHP ya, kapasitasnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Saya titip anak saya di misalkan kedokteran UNAN ya, kedokteran UNAN. Saya masukkan di kedokteran Universitas Andalas, misalkan contoh ya. Ternyata Bapak Ibu jarang masuk, kampusnya kosong, jadi PHP dong mahasiswanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti ketika dievaluasi,
dalam rangka pemenuhan borang akreditasi, mahasiswa akan memberikan nilai yang jelek. Jadilah PHP di situ. Nah, terus kejelasan, gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi apa yang diprogramkan itu jelas. Tarif yang lain, misalkan tarif wisuda ini ya untuk keperluan toga, untuk ijazah, untuk dan sebagainya. Terus nanti jangan ditarik lagi tarif wisuda untuk apa misalkan hanya untuk legalisir ditarik. Nah, jadi ini dilengkapi sekalian. Nah, misalkan contoh seperti itu. Nah, jadi legalisir 10 lembar jatahnya pada saat wisuda. Kalau minta lebih dari 10 lembar ya baru ada tarif sendiri. Kan sudah termasuk di sini, misalkan seperti itu, ya. Konsistensi ya, apalagi konsistensi ini sebagai BLU ini tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh plan-plan, harus konsisten. Ya, kalau sudah ngomongnya sertifikat akan dikeluarkan 2 hari setelah ujian, ya harus keluar 2 hari setelah ujian. Kalau tidak, publik akan rame nanti. Kebetulan Bapak Ibu, saya adalah pengelola media sosial dulu ya, sebelum diambil alih, baru saja diambil alih nih karena saya sudah angkat tangan, kesibukan saya luar biasa. Dulu saya pemegang admin media sosialnya PPSD Migas. Waduh, publik itu kalau caci maki namanya netizen itu maha benar netizen pokoknya. Ya. Jadi maha benar netizen itu benar memang. Luar biasa. Gimana sih Min? Miminnya tidur ya, waduh, kita dicaci maki padahal kita ini kerjanya nggak hanya jadi mimin saja ya, kita kerjanya juga jadi widyaswara, jadi multi talent kalau di tempat saya nih, multitasking, multi talent. Dulu sebelum diambil alih sama teman saya namanya Bu Rita nih, saya ini termasuk salah satu mimin, ada 5 mimin ya, ada mamah mimin, papah mimin di tempat saya. Saya termasuk papah mimin ya, ada yang mamah mimin karena rata-rata di atas 35 semua ya. Mama dan papahnya ini. Ada yang muda-muda tapi ya 30-an. Nah, mimin-mimin seperti saya ini adalah media caci maki dari publik. Jadi saya hafal mimin ini publik itu maunya minta apa. Min, saya kok belum dimasukkan grup WhatsApp Min. Padahal saya sudah bayar. Loh, kesalahan itu kan sebenarnya bukan pada mimin sebenarnya. Kita hanya menyambung lidahkan saja. Tapi mimin yang dicaci maki. Memang harus kuping tebal mimin ini. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah merasakan ya jadi mimin ya. Saya pernah merasakan dicaci maki oleh netizen ya. Jadi saya biasa dicaci maki oleh netizen itu. Nah, ya karena mungkin ya karena apa kinerja teman-teman saya yang belum sempurna. Nah, karena teman saya belum membuat grup WhatsApp bagi para peserta itu karena pesertanya masih berkembang. Istilahnya seperti itu. Jadi ada yang baru masuk, makanya belum dibuat WhatsApp. Sementara yang sudah bayar, yang sudah membayar pendaftaran itu bahasanya sekarang ya galau ya. Gimana? Itulah mimin. Asistenan kajian publik adalah minimalnya adalah punya standar pelayanan. Nah, jika standarnya dipenuhi, kualitas layanannya seperti apa diterima di masyarakat. Ini perkataan dari Pak Heru, bukan dari saya ya. Jadi saya kira semua BLU sudah punya namanya standar pelayanan ini ya. Jadi harus itu. Kalau BLU itu ada namanya standar pelayanan. Bagaimana proses pencetakan ijazah itu maksimal berapa hari itu ada BLU. Ujian nilainya keluar kapan itu ada ya. Semua BLU pasti punya. Kalau nggak punya ya harus dibuat. Kita harus punya standar pelayanan. Misalkan ya Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu melaksanakan ujian ya. Tanggal 24 Agustus itu harus punya standar pelayanan. Hari ini dilaksanakan ujian
seminggu berikutnya nilai harus keluar, katakanlah seperti itu harus dibuat gitu. Itu dalam rangka pelayanan publik. Kalau nggak sesuai, seminggu depan harus keluar, berarti ada apa-apa. Si PNS-nya atau si gurunya atau dosennya ini tidak membaca standar pelayanannya ini. Karena sudah dibuat oleh pihak rektorat atau pihak fakultas, itu ada standar pelayanannya. Ya. Itu kalau di kampus, beda dengan kami ya. Kalau kami melaksanakan ujian asesmen sertifikasi, pasca 5 hari setelah ujian itu pengumuman harus sudah ada. Pengumuman, bukan sertifikatnya ya, tapi pengumuman hasil kelulusan asesmen itu harus sudah muncul, maksimal seminggu. Itu standar pelayanan kami. Jadi frameworknya, jadi jelas ya tadi ya, dari tujuan, tanggung jawab itu siapa, melakukan apa ya. Kalau Bapak dan Ibu ada standar ISO 9001 atau ISO yang lain ya, itu jelas siapa melakukan apa. Jadi apa yang kamu tulis yang kamu kerjakan. Nah, kerjakan yang kamu tulis ya, tulis yang kamu kerjakan. Itu di ISO kan prinsipnya seperti itu. Jadi tentukan tujuan dari yang tadi, dari Renstra ya, dari Renstra ke tujuan, ke RKA ya, RKA ke tujuan, bagi pegawai ya ke SKP-nya ini. Terus rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, ini saya tunjukkan Bapak dan Ibu. Setiap minggu itu saya membuat ya, setiap awal minggu itu saya membuat ini Bapak Ibu. Saya membuat rencana ya. Ini bisa dilihat tampilan saya. Nah, saya membuat rencana WFH, walaupun sekarang sudah tidak WFH lagi ya, sekarang di kantor ya. Jadi, tapi setiap minggu tetap membuat rencana ya. Nah, karena sudah dikumpulkan ini, jadi nggak tahu ini bisa dilihat apa tidak ini. Mohon izin Pak. Ya. Pak Hasan. Oke. Gimana Pak? Ya. Mengingatkan saja Pak, ini kita sudah udah melewati jadwal sesuai dengan jadwal ininya. Oke. Berarti istirahat ya? Ya, seharusnya istirahat Pak. Istirahat, kemudian masuk lagi nggak? Biasanya gimana? Saya nggak paham. Nggak masuk lagi Pak. Seharusnya ada grup chat kalau dari jadwalnya. Jadi materi yang Pak Hasan sampaikan diselesaikan di sesi ini memang. Oke, jadi Bapak Ibu, karena saya nggak paham dengan jadwal online ini ya, biasanya ya kalau di kelas ya full sehari. Nah, begini Bapak Ibu, semua yang ada di sistem Smile itu sudah kami siapkan ya, baik bahan, tayang ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Modul sudah ada, tugas-tugasnya dikerjakan ya. Nah, berarti saya apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rili, Pak Ketua, mohon izin berarti kita akhiri sesi ini ya, Pak Muhammad Rili gitu ya. Enggak, nanti jam 5 masuk. Ya Pak.